Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini dari pengurus IPHI Kabupaten Sidoarjo, dan kita kembali lagi bersama dalam program podcast siaran keagamaan Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Tentunya pada hari ini adalah hari yang istimewa. Kita kedatangan tamu yang istimewa, yakni Bapak Haji Samyaji Makin Rahmat SPD SH MH. Beliau ini adalah Wakil Ketua IPHI Sidoarjo dan juga Ketua Forum Pimret SMSI, ya Pak ya? Ya, Serikat Media Cyber Indonesia. Alhamdulillah. Dan para pemirsa, sahabat religi Kemenang Sidoarjo, kita lebih akrabnya kita sapa dulu beliau. Bagaimana kabar Bapak Haji Makin? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan Pimret SMSI Jatim, Pak ya? Ya, betul. Sampai sekarang, Pak? Kebetulan saya 5 tahun sebelumnya ketua SMSI, jadi membawai media online di Jawa Timur. Kemudian kemarin Januari ada Musker, saya memutuskan karena sistemnya itu bukan pemilihan tapi musyawarah, akhirnya saya melepaskan diganti oleh Pak Sokip dan saya ditunjuk sebagai ketua forum Pimret. Masya Allah. Ya baik Pak. Beliau lahir Sidoarjo 8 Juli 1969. Cukup senior dari kita semua. Dan juga lebih akrabnya alamat beliau di Perum Magarsari Permai Blok BH 04 Sidoarjo, dan pendidikan terakhir yakni S2. Baik para pemirsa, sahabat religi dan podcast IPARI dakwah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, langsung saja mari kita dengarkan paparan-paparan dari beliau tentang beberapa poin yang ini sangatlah penting, terutama ini di musim-musim haji, Bang ya. Tentang peran, diantaranya peran IPHI dalam membantu jamaah haji Indonesia. Monggo saya persilakan kepada beliau narasumber kita, Bapak Haji Samyaji Makin Rahmat SPD SH MH, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian memaparkan tentang profil dan sejarah IPHI, dilanjut dengan bagaimana bisa terbentuknya IPHI di Indonesia ini, serta visi misi dan siapakah tokoh-tokoh penting yang menjadi sejarah awal berdirinya IPHI di Indonesia, terutama Kabupaten Sidoarjo. Monggo Abah Makin, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Habib Al-Amin yang mendampingi saya dan semua pun yang ada dan bisa mendengarkan podcast dari Kemenak ini. Ini suatu rahmat Allah, kita patut bersyukur. Dan di bulan haji ini tentu semua manusia, hamba-hamba Allah yang mendapat panggilan haji, yaitu tentu dengan izin Allah, ridhonya Allah, syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan tentu wasilah dari Nabi Ibrahim Al-Khalilullah. Tentu di dalamnya adalah orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, dan saya termasuk yang diberikan kesempatan. Kebetulan saya pertama haji tahun 99. Itu sebelum saya haji 99 itu saya ikut sering mengikuti pengajian, terutama dengan Yai Maksum Pondok Pesantren Al-Hidayah Kedagan. Itu ya, beliau yang
selalu menginisiasi bagaimana orang ibadah haji itu bukan sekedar formalitas berangkat kemudian di sana, karena beliau menceritakan saat itu haji dengan naik kapal laut itu sudah penuh dengan pengorbanan dan penuh dengan resiko-resiko yang luar biasa. Nah, dari situlah beliau berharap saya wis enak, bahasanya begitu. Wis kaji numpak kapal mabur, nah, tapi orang di sana hanya sekedar rutinitas ritual saja. Nah, ya opo carane itu ada. Nah, padahal saya dengar dari pengakuan beliau ya, ternyata dari literasi yang saya pelajari itu sudah ada organisasi yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Yang kalau bahasanya Pak Sulastomo atau pendirinya ketua umum itu jangan disingkat, jadi tetap IPHI, jangan IBHI, bahasanya begitu. Karena IBHI itu bisa menimbulkan penafsiran yang beda. Kalau IPHI ya itu lebih pas. Nah, kembali kepada sejarah IPHI, jadi dasar pendirian dari IPHI itu adalah bagian dari penting orang-orang pelaku yang juga mendapat kesempatan memonitoring, kemudian mendampingi jamaah, sekaligus proses ketika pulang itu kelihatannya ada forum karena kelompok rombongan itu ingin ngaji bareng kan gitu kan. Nah, kemudian silaturahmi, tapi sekedar itu saja. Nah, akhirnya wadah ini dibentuk pada tanggal IPHI itu dibentuk pada 24 Sya'ban 1410 Hijriah atau tanggal 22 Maret 90 tahun 90. Oke, jadi 22 Maret tahun 90 itu berdiri pertama IPHI sebagai organisasi yang diakui oleh pemerintah. Sebelumnya tahun 80, saya dari literasi yang ada, bahkan di abad 19 itu ternyata sudah ada perkumpulan jamaah-jamaah haji yang saat itu banyak ulama-ulama besar itu, mulai dari perkumpulan di Mekah, di Madinah, di Hijaz, bahkan di Hadramaut, itu sudah menginginkan bahwa ini tidak boleh kemudian bercerai-berai, apalagi saat itu kan di penjajahan. Nah, kita pulang itu membawa misi bagaimana rukun Islam yang kelima itu masuk dalam pelaksanaan ibadah kita, tapi bagaimana menjaga kemakburan itu. Nah, makanya IPHI itu dengan moto Haji Mabrur sepanjang hayat. Nah, itu motonya seperti itu. Dan kemudian siapa saja orang-orang yang artinya punya peran penting, tentu kita tidak bisa melepaskan candra di muka dari pendirian IPHI itu. Saat itu orang masyarakat pelaku haji itu mendirikan organisasi persaudaraan haji atau singkatannya ORPH, termasuk yang ada saat itu di Surabaya. Di Surabaya Ceket Belauran itu dulu ada asrama haji yang sekarang jadi sekolahan, itu dulu ORPH pertama yang ada di Belauran, ya Ceket Belauran. Nah itu. Nah kemudian proses-prosesnya sampai akhirnya bersepakat bahwa ini wadah ini harus ada. Nah, maka mereka sepakat mendirikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI ini. Dan siapa saja orang-orang yang punya peran penting, tentu tidak lepas saat ini itu keberadaan Dr. Insinyur Haji Herman Suparno atau mantan menteri ya, itu adalah ketua umum IPHI dengan sekjennya Insinyur Haji Ahmad Bambang Irianto. Tapi kalau kita kilas balik ke belakang, tentu kita tidak bisa melupakan orang-orang yang punya peranan luar biasa. Siapa saja mereka? Tentu adalah beberapa nama yang sangat penting yang harus tetap diingat, karena kita harus jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, itu. Jadi siapa saja? Nah, itu jas merah ya. Termasuk beliaunya ada Pak Sulastomo tadi itu, ketua umum pertama IPHI, disusul Pak Ismen Hasan Putra, ada Pak Kurdi Mustafa, dan juga ada beberapa nama penting yang saat itu terus mengikuti perkembangan, karena mereka sebetulnya kuncinya sederhana, bagaimana haji saya ini bisa menjaga kemakburannya. Nah, dari situ dia peran baik itu
peran pendidikan, peran sosial, peran kesehatan, sampai akhirnya artinya saat kondisi saat ini harus diakui ada beberapa kebijakan-kebijakan yang IPHI saja sendiri artinya belum mencapai ke sana, tapi sudah mengikuti itu. Karena kebetulan saya sendiri yang hadir di raker terakhir di Surabaya. Itu menguatkan apa yang sudah menjadi program-program IPHI itu bisa diterima di masyarakat. Salah satu hal yang sudah terjadi, para founding father dari IPHI itu sepakat menjadi anggota badan pendiri pembangunan rumah sakit haji. Yang kita tahu sekarang ini ada 4, yaitu Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya. Itu adalah orang-orang baik stakeholder, baik itu di pemerintahan maupun di Kemenak maupun orang-orang pelaku saat itu yang artinya aktivisnya haji itu sepakat mendirikan rumah sakit haji, kemudian mendirikan koperasi syariah atau unit usaha produktif. Ada juga mendirikan sarana pendidikan sekolah unggulan di daerah, dan itu sudah ada, termasuk yang inisiasi Buko Viva yang di Malang itu adalah termasuk inisiasinya salah satunya dari pengurus IPHI, karena ketua Jawa Timur adalah Dr. Emil Dada atau Wakil Gubernur itu juga ya itu. Nah, kemudian banyak sebetulnya aktivitas-aktivitas yang mungkin kita ke depan itu di Sidoarjo. Memang Sidoarjo ini wala yahya wala mut, jadi tidak hidup juga tidak mati kan gitu kan. Tapi kita peran secara personal di organisasi itu sudah disentuh oleh para jamaah-jamaah sendiri yang pingin saya ini harus tetap menjaga kemakmurannya. Itu mungkin itu Mas Habib. Baik, terima kasih Abah Makin. Beliau tadi para pemirsa menjelaskan sedikit tentang profil sejarah IPHI yang mana mempunyai moto haji mabrur sepanjang masa, betul sepanjang hayat. Mungkin sedikit Pak, bagaimana sih apa tip untuk jamaah haji ini agar benar-benar diberikan mabrur dan makbul Pak? Apa yang dikatakan makbul dan mabrur itu Pak? Alhamdulillah, jadi sebetulnya saya dibaca di resi kitab, terutama yang terakhir karangannya Syekh Muhammad Malik Al-Hasani tentang bagaimana haji itu kan ketika baginda Rasulullah itu menyampaikan bahwa watil haji wal umurtanillah al-hajjul mabrur al-jaza, ya artinya bahwa kita berumur dan berhaji itu karena Allah, kemudian siapa yang haji yang mabrur itu balasnya tidak lain adalah surga. Kemudian para sahabat kan tanya apa ya Rasulullah tanda-tandanya kemakburan itu? Ternyata kan sederhana. Artinya kan di situ tut'imu ta'at wa aslimus salam wa tibil kalam, di hadis yang lain, bahwa untuk menjaga artinya kemakburan itu kita harus mampu berbagi. Jadi ada nilai-nilai sosial yang itu perlu mendapat perhatian. Artinya secara finansial kita mungkin sebagai orang yang sudah berhaji itu kan manistato, sudah artinya mampu. Nah, kemampuannya itu harus mampu diaplikasikan, diwujudkan, dikejauhantakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi atut imutoa. Kemudian ini tidak cukup, tapi yang tidak kalah penting yaitu bagaimana mengorangkan orang, dan kemudian bagian dari penting kehidupan bersosial dan bermasyarakat, yaitu memiliki qaul atau perkataan-perkataan yang baik, jangan sampai menghujat, kemudian hoax. Nah, ini kan termasuk itu bagian menjaga kemakmuran. Nah, itu hal yang menurut saya sederhana, tapi untuk mengaplikasikan di era yang saat ini itu tantangannya luar biasa. Nah, jadi walhasil kenapa baginda Rasul Muhammad SAW ini memberikan kriteria orang haji mabrur itu kalau pulang ke tanah air gak tambah, artinya sobu masjid do, sholat do, tidak Pak ya. Tapi ada hablum minallah wa hablum minan nas. Betul, dengan ciri kalau orang pulang haji ini semakin rajin sedekahnya, berarti itulah diantara tanda-tanda orang yang mabrur. Ya. Alhamdulillah para jamaah, para pemirsa podcast siaran IPHI Sidoarjo. Baik, kita lanjutkan untuk kembali lagi ke program-program IPHI
tentang peran dan program Pak. Mohon disebutkan sedikit Pak dan dijelaskan agar para pemirsa podcast IPARI siaran keagamaan Islam Kemenang Sidoarjo ini bisa mengetahui dan paham tentang apa itu peran dan program IPHI. Terima kasih. Jadi memang saya tadi ngomong bahwa IPHI Sidoarjo ini tidak hidup dan tidak mati. Itu merupakan realita yang menjadi tangan-tangan kita bersama. Kebetulan saya di kepengurusan terakhir ini saya masuk di wakil ketua, kan begitu kan. Saya sebelum masuk itu sudah rutin ada pengajian forum IPHI di kecamatan ke kecamatan, yang kemudian itu juga difasilitasi oleh KUA maupun penyuluh yang ada di masing-masing kecamatan. Ya, baik itu mulai khitanan massal, peringatan Maulid, 1 Muharram, beliau itu berkumpul sekaligus menggelar kegiatan-kegiatan sosial yang tentu kembali lagi itu. Jadi kalau kita berpikir dalam konteks tadi kemakmuran itu kan tadi kalau baginda Rasulullah menyampaikan kalau di Surat Al-Imran 134 alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi artinya memang kunci pertama harus loman kan gitu. Tapi loman yang tidak kemudian loman dengan cara-cara yang tidak berakhlak kan begitu kan. Nah, itu yang penting karena seringkali orang karena merasa punya kadang-kadang kayak sekarang ini. Nah, itu ternyata tidak begitu Rasulullah tunjukkan. Makanya waalaikumsalam, bagaimana mampu memberikan sebuah kenyamanan, mampu menjadi sebuah rahman rahimnya itu dirasakan oleh orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian tidak boleh kan artinya bernafsu atau mampu mengendalikan diri, tidak boleh marah-marahan, suka marah kan ya. Kan gitu kan. Dan yang tak kalah penting wal afina alinas, bagaimana mempunyai jiwa pemaaf. Karena bukan berarti yang benar itu selalu dalam posisi dia harus dibenarkan, tapi bagaimana memberikan penyadaran kepada orang yang diajak berkomunikasi baik itu pribadi maupun kelompok, sehingga orang yang ketika dia sadar, oh si A ini ternyata mari haji tambah api akhlaki. Nah, tidak sekedar akas jamaah, tidak sekali, tapi kemudian ada tetangganya yang kurang mampu dibantu, kemudian diajak, anaknya nggak bisa bayar SPP, kemudian ditanggung. Jadi ada nilai-nilai value yang di situ, yang kemudian itu sebetulnya adalah bagian dan tidak kalah penting. Jadi IPHI harus berada di depan. Oke, baik Pak. Berarti intinya IPHI saat ini tuh layahya walayahut Pak. Ya. Nah, yang penting tidak ada muka wujudu gak ada mubah. Bahkan dikatakan wis gak mutu ngetekno biaya. Artinya tetap bergabung dengan teman-teman kita di penyuluh di setiap kecamatan. Tetap IPHI ini berperan bagaimana agar tetap ikatan ini terus bermanfaat khususnya bagi jamaah haji, alumni jamaah haji. Kemudian Pak, apa saja program unggulan dari IPHI saat ini Pak? Kalau di Jawa Timur, ya kita bicara Jawa Timur, ya kalau Sidoarjo kan ini pasif ya gitu ya. Kalau saya ngikuti di program di Jawa Timur itu, Pak Emil Dardak itu, saya itu diambil juga sama ketua umumnya hadir, itu menginginkan Jawa Timur itu bagaimana sebagai pelopor. Karena apa, di beberapa kabupaten dan kota itu sudah mampu menciptakan produk-produk unggulan dari masing-masing IPHI di kabupaten kota itu untuk memfasilitasi kebutuhan jamaah haji. Jadi selain mengikuti kegiatan manasik, kemudian kegiatan-kegiatan proses persiapan keberangkatan haji, mereka juga menawarkan pembekalan atau peralatan-peralatan haji dan umroh yang harganya di bawah standar tapi kualitasnya lebih bagus. Nah, contohnya kayak sandal sama produk-produk sepatu itu dihandle oleh PHI Mojokerto. Kemudian songkok itu langsung dihandle oleh PHI Gresik. Jadi mereka sudah kerja. Nah, tapi kalau di Sidoarjo itu kan masih perusahaan. Kita tahu Pak Suudi itu pemilik Pratama, bus Pratama, itu kan sudah rutin dia menjadi kendaraannya jamaah haji transportasi di beberapa daerah
kabupaten dan kota. Nah, beliau bendaharanya IPHI Sidoarjo kan begitu kan. Nah, tapi itu belum didaya gunakan kemampuan, artinya fasilitas dan keunggulan-keunggulan itu bagaimana memperdayakan artinya organisasi. Nah, malah sebetulnya peran dari Majelis Taklim Perempuan itu MTP itu itu malah bagus karena dia rutin mulai ngaji kitab, ngaji apa ketika masih Bu siapa itu sebelum Sedo itu yang di Sidoarjo kita masih sering diundang. Ini kitab umum Pak ya, tidak berkaitan hanya dengan haji saja ya? Enggak. Jadi pokoknya kitab kuning gitu ya, klasik ya? Iya, jadi ada hal bahkan yang ditanyakan itu bagaimana pendirian bank syariah, tentang kemudian bunga bank konvensional apa. Jadi mereka karena berhadapan di masyarakat itu juga seringkali jadi jujukan. Nah, bahasanya seperti saya wartawan kan gitu kan, atau sekarang dalam posisi sebagai advokat, orang kelihatannya tahu nggak mau tahu tanya ke saya mulai hukum ini kemudian pasalnya ini apa gitu kan, saya harus lagi belajar. Nah, begitu juga pengurus IPHI sekarang ini saya berharap artinya ex officio dari peran Kemenak ini yang tidak kalah penting sebetulnya, yaitu bagaimana memusikan IPHI ini pada khitoh pendiriannya dan kemudian rujukan-rujukan proses ini sehingga satu, ini kita jujur aja, IPHI ini belum punya kantor kita Sidoarjo ini ya bicaranya. Kalau di Jawa Timur itu di Bandilan, di Waru itu asetnya Pemprov dipinjam pakai oleh IPHI Jawa Timur maupun Majelis Taklim Perempuan MTP. Nah, tapi di beberapa kabupaten kota sudah punya semua, bahkan Yon Sewu ada yang punya hak milik sudah, artinya organisasi itu dengan tadi UMKM itu sudah ada anggaran dana beli sendiri diatasnamakan IPHI masing-masing, bahkan sudah ada gedung yang masih menampung untuk manasik. Jadi disewakan, jadi ada nilai keuntungan, nilai faedah yang disampaikan. Jadi dalam pemberdayaan umat di sini memang IPHI ini ada UMKM Pak ya? Dan itu masih berjalan sampai bahkan biasanya itu kita karena dipikir di Sidoarjo itu Sidoarjo nek tas itu nggak di Sidoarjo kan gitu kan. Nah itu karena ada di Tanggulangin di Tako dulu itu. Nah, tapi mereka berharap ini ono sandal yai, ada termasuk baju yang kita juga menyiapkan, termasuk penjahitnya, tailornya, kalau kita siap bagaimana harganya bersaing gitu. Ini mereka sudah mengajukan itu, termasuk produk-produk mulai Pampers apa kemarin itu saat raker itu dikasih contoh untuk yang manula sehingga tidak harus nunggu ketika ke toilet, tinggal nanti dibuang itu. Jadi tetap higienisnya itu terjaga dan yang penting toharonya juga terjaga. Jadi najis di situ nanti ketika baru sampai di hotel sudah dibuang sekali pakai, baru dibersihkan. Itu salah satu tugas-tugas yang menurut saya belum terakselerasi bersinergitas dengan government atau dengan pemerintahan. Kalau itu nanti disamakan, ini kan menjadi persoalan saat ini. Ketika syarikahnya awalnya 1, sekarang jadi 8 syarikah. Muasasah itu kan gitu kan. Nah, sekarang kan jamaah yang mau berangkat ada yang nggak bisa karena ternyata beda syarikah. Gitu kan. Ini kan yang tidak pernah diantisipasi. Tapi saya tetap yakin kunci orang jamaah haji atau doiful rahman doiful kiram itu harus yakin bahwa sekarang ini pasti yang ngatur itu ada yang maha pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan itu bagian dari ikhtiar kan gitu kan. Saya tetap yakin itu Mas Habib gitu, ya. Kemudian apa makin yang tidak kalah penting mungkin bagaimana cara untuk menjaga ukhuwah di kalangan para alumni haji ini serta menjaga kesemangatan keislaman. Artinya mungkin ada grup WhatsApp yang mulai tahun ini atau grup di Facebook atau media sosial yang lain mungkin ada, atau yang mungkin perlu disampaikan yang pernah haji kemudian tidak pernah ikut dalam perkumpulan IPHI ini mungkin perlu disampaikan dan mungkin bisa nanti nonton podcast IPARI ini Pak. Terima kasih. Artinya dengan IPARI ini bagian dari strategi yang menurut saya sangat strategis.
Mengapa? Sebetulnya saya ini yang termasuk yang menginisiasi. Jadi mulai tahu saya ini awal-awalnya bukan WA ya, masih dulu itu mulai merker itu yang anunya itu Sarko itu Sarko itu sudah kita bentuk grup, termasuk ketika ada WA, WhatsApp ini kita bahkan sekarang ini ada grup. Mungkin nanti tinggal sosialisasi saja. Menurut saya keberadaan IPARI, podcast IPARI ini adalah salah satu solutif bagaimana orang yang pasca haji itu tetap mengikuti informasi-informasi yang juga up to date. Betul. Jadi sekiranya mereka pasca haji ini di antara program dan peran IPHI itu tetap dibuatkan grup semacam itu, Pak ya? Ya tetap. Jadi kalau contohnya IPHI Sidoarjo itu artinya sekarang ini seperti Pak Anas juga akan Kemenak masuk di grup pengurus. Di NTP juga sama ada. Kemudian beberapa kecamatan itu rutin. Bahkan kemarin kami sudah memperbarui SK-SK di kecamatan yang mati itu supaya diperbarui karena beberapa jamaah kan kebetulan sudah juga wafat kan gitu kan. Nah kita dicek kembali, kita request kembali. Ini tinggal follow up. Kemarin saat kita silaturahmi dan kemudian berauden dengan rekan Kemenak itu sebetulnya nanti ada upaya juga dengan bupati yang baru, artinya Pak Bandi setelah pelantikan itu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Mudah-mudahan nanti mungkin momennya yang tepat ya gitu kan. Saya ingin juga karena yang di kecamatan itu mesti nunggu yai kapan ada kegiatan. Itu karena mereka itu malah lebih semangat ya. Mungkin gini Pak, mohon izin, mungkin ada program khusus yang untuk jamaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci, ada nggak Pak kira-kira? Misal tahun ini kan pemberangkatan haji 2025, nanti begitu pulang ada program khusus dari IPHI. Saya termasuk yang mengusulkan itu, tapi jadi di Sidoarjo ini juga menjadi kelemahan dan kelebihan karena di Sidoarjo ini sudah berdiri banyak KPIHU, kelompok bimbingan haji dan umroh, yang itu secara standarisasi sudah di atas rata-rata dan terbaik se-Indonesia. Termasuk jumlah jamaah haji yang tertinggi atau terbanyak juga Sidoarjo kan. Itu berarti jamaah haji tertinggi saat ini Sidoarjo. Iya, se-Indonesia Sidoarjo. Untuk antriannya, kalau antrian kan ikut kota provinsi kan itu. Kota provinsi. Kalau Jawa Timur sekarang kalau tidak salah 36 atau 37 tahun kan kotanya masa dulunya. Tapi kalau Kalsel itu 41, 42 sekarang. Kalimantan Selatan. Ya. Tapi ada yang masih juga di kisaran puluhan itu kayak Bali, Maluku, itu malah artinya bisa ada percepatan itu. Tapi yang penting begini, memang harus ada sinergi data, base data, sehingga satu keberadaan IPHI itu sebetulnya bersinergi langsung dengan BHU ya, artinya pelaksanaan haji dan umroh, sehingga ketika jamaah itu daftar kita gitu, kalau kemudian ini ada inisiasi, nggak tahu siapa yang mulai, walaupun itu bukan wajib kan gitu kan, karena anggota IPHI itu bersifat sukarela, tapi untuk menjaga kemakmuran itu tentu memang kita harus terus intens istiqomah bagaimana melakukan aktivitas itu. Nah, kita secara formal, kayak saya kebetulan pernah di Asumais, kemudian 2 kali haji itu ikut Rahmatul Ummah Ahmadiyah, kemudian yang terakhir, yang pertama itu ikut Kemenak, artinya di Kemenak itu saat itu saya juga karom gitu. Nah, itu kita rutin satu rombongan ngaji 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, yang itu. Nah, setelah anggota ini yang sewu kan dengan usia banyak wafat, mulai berhenti gitu loh. Atau yang ngajar kita kayak dulu Yai Husain. Ya Husain yang waru. Itu kemudian belum ada, dia kan masuk karom. Husain Rifai ya. Husain yang waru itu bukan Rifai, yang rumahnya di Bedoro kan itu, yang itu kan Samusedo. Itu mulai siapa misi kan tidak ada kan. Sekarang ngumpul-ngumpul saja. Setelah ngumpul-ngumpul itu kelihatannya tidak ada magnet.
silaturahmi memang bagus, tapi kalau kan harus kita punya strategi supaya ada orang berniat itu untuk istiqomah itu. Nah, itu memang. Wali izin Pak, kira-kira tentang apa itu kerjasama, berarti selama ini IPHI juga bekerja sama aktif dengan Kemenak, terutama Kabupaten Sidoarjo, dan juga mungkin IPHI juga bekerja sama dengan organisasi Islam yang lainnya, kira-kira apa saja Pak? Kalau kami lakukan sudah, hanya sekarang ini secara seremonial, ini contohnya kayak keberangkatan haji. Dulu saya jadi jamaah haji 99 itu ada pengurus IPHI yang diundang. Nah, tapi mulai 2000 setelah itu COVID itu nggak ada lagi undangan untuk IPHI. Nah, itu apa kewenangannya bidang Kesra, apa kewenangannya Kemenak, sehingga apa kadang-kadang pengurus itu kan wis aku gak diwongke kok ya sudah akhirnya pasif. Artinya kalau kita cari kelemahan tentu banyak kelemahan, tapi saya bermaksud ke depan itu bagaimana memperbaiki peran IPHI yang luar biasa ini. Kalau digerakkan ini menjadi kekuatan yang sangat dahsyat menurut saya. Nah, untuk ini Pak, selanjutnya yang tidak kalah penting itu mungkin ada peran sosial yang pernah dilakukan oleh IPHI sendiri itu dalam hal sosial kemanusiaan, mungkin ada baksos yang pernah dilakukan dan lain sebagainya. Sudah kita rutin jadi ya tadi itu MTP ya, Majelis Taklim Perempuan itu termasuk dengan IPHI kecamatan itu sebetulnya saya diundang pribadi, mulai sunatan massal, kemudian ke yatim piatu, kemudian memberikan bantuan sembako ke fakir miskin, itu rutin, bahkan buka bersama. Tapi ini kan menurut saya kekuatan yang belum menjadi puzzle yang nyatu, itulah. Kalau itu disatukan tentu menjadi sebuah kekuatan. Dan contohnya sekarang ini kayak beliau Pak Kemen berharap IPHI kecamatan dikumpulkan, kan gitu kan, sudah gak usah banyak-banyak per kecamatan 100 orang gitu kan, itu kan. Kalau 18 kecamatan sudah 1.800 kan gitu kan. Nah, itu kemudian pengurus dari IPHI kabupaten itu pengurus semua itu kalau kita ngumpul dengan MTP-nya itu lebih 100-an. Itu sudah kita kekuatan yang dasar saja 2.000 orang sudah mengumpul dan mereka melekat predikat yang pernah melakukan ibadah haji. Nah, itu menurut saya dikumpulkan saja Nyon Sewu, ngasih apa kegiatan apa sudah, gak usah banyak-banyak yang hadir 100-an, 100.000 untuk kegiatan apa. Saya yakin tidak kesulitan, gitu loh. Tapi yang menggerakkan ini tentu Nyon Sewu, birokrasi dan aturan-aturan. Kadang-kadang orang ini dianggap pungli atau apa kan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mereka tidak mau bergerak. Menurut saya kalau aturan ini sudah proses, ini menjadi sekali lagi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Dulu saya juga ngikuti di Jombang itu sama di Magelang, beli tanah itu juga urunan dari anggota. Nah, ketika berangkat untuk kantor IPHI di Jombang. Iya sudah, itu bahkan Pak Wabub kan ketuanya kan gitu kan. Nah, itu bahkan langsung wes iki aku tuku tanah kayak kantor IPHI ya, bahkan sekarang jadi gedung, jadi tidak hanya untuk kantor IPHI, buat pertemuan, buat apa gitu. Kemudian yang tidak kalah penting tentang kerjasama dan peran ini IPHI dalam menghadapi tantangan era digital ini Pak, di mana sekarang saja mau masuk di Raudhah itu kan pakai aplikasi Pak, pakai tasrif. Sekiranya bagaimana peran IPHI untuk ibu-ibu atau mbah-mbah yang mungkin gaptek Pak, mungkin di sana itu membantu atau bagaimana Pak? Kalau saya jadi yang perlu sebetulnya standarnya begini, setiap orang yang berhaji atau berumroh itu harus mempunyai Android atau HP yang secara standar satu. Kemudian yang kedua, kita memandu untuk membuka aplikasi-aplikasi itu sehingga apa kebutuhan saat beribadah haji itu bisa menjadi bagian penting untuk dikomunikasikan.
Sekarang saya ini kemarin biometrik, saya mandu. Walaupun saya bukan petugas, saya mandu. Ternyata ada beberapa haji plus ya, ini yang haji BPIH plus itu, dan nggak bisa, walaupun dari travelnya sudah nggak masuk. Nah, mohon Pak, saya putus sedikit. Untuk haji plus dan reguler itu semuanya dimasukkan di IPHI apa tidak Pak? Atau yang mungkin reguler saja untuk selama ini, yang plus itu rata-rata tidak ikut? Jadi itulah yang satu juga, karena dasarnya IPHI itu sukarela. Sebetulnya kalau dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah siapapun warga negara yang telah tercatat, bahkan yang sudah tercatat sebagai calon jamaah haji, itu sudah secara otomatis bisa mendaftarkan diri sebagai atau anggota IPHI. Ya. Dan ini juga artinya karena khusus ya, mungkin jamaah haji yang khusus ini juga mereka menganggap bisa travel lain. Nah, karena itu mungkin wis gak ngurusi sing akeh-akeh kan begitu. Sebetulnya ini kalau kita gabung juga menjadi potensi yang luar biasa. Betul. Kita sekarang ini kan jujur aja komunikasi dengan KBIHU itu juga artinya plus minusnya ada gitu. Karena apa? Mereka secara dari pembimbing di internal sudah ada gitu kan, banyak pembimbing. Jadi kalau kita ngisi manasik sama ini dari PHI, wes cukup ini yang podo aja kok. Itu ini salah satu contoh. Jadi sekarang ini sebetulnya peran yang tidak kalah penting adalah dari Kemenak. Bagaimana memfasilitasi itu sehingga antara yang plus mereguler KBIHU kemudian IPHI itu saling bersinergi, bagaimana memajukan para calon jamaah haji pasca jamaah haji juga mampu di-upgrade. Ini kan perlu di-upgrade ini ya. Ini ya bukan sekedar nanti, kalau artinya dayanya harus ditingkatkan gitu, kemampuan ibadahnya, lomannya, kemudian artinya antisipasinya, kemudian sifat-sifat yang kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, berarti mudah-mudahan Kemenak ini bisa mengakomodir semuanya Pak ya, sehingga apa itu terjalin apa itu kerukunan. Betul sekali. Nah kemudian ini yang terakhir Pak, tidak kalah pentingnya harapan dan rencana Pak. Harapan rencana IPHI ini untuk generasi muda muslim ya, yang pertama, kemudian kepada alumni haji Indonesia, dan juga jangka panjang untuk senantiasa eksis relevan di kemudian hari Pak. Bagaimana Pak? Jadi IPHI memang salah satu programnya itu ada juga kayak di NU ada Ibnu Muslimat kan gitu kan. Kemudian di Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah, juga ada Aisyah kan gitu kan. IPHI itu di seksinya juga ada, termasuk ada NTP itu Majelis Ta'lim Perempuan kan gitu kan. Kemudian perempuan berarti Pak? Iya. Walaupun yang ikut ya enggak, walaupun yang ikut itu ya nanti ketika MTW gelar itu ya bapak-bapak dan pemuda juga ikut. Gitu kan. Tapi artinya itu menjadi job description-nya itu dari ibu-ibu, dan memangnya kalau yang gerakan ibu-ibu itu punya aura lebih apa ya, kesertaannya lebih tinggi. The power of mama. Ya, the power of mama itu memang luar biasa. Jadi kalau nggak hadir di telepon itu nggak ya akhirnya datang. Betul. Tapi kalau menyelesaikan penyelenggaranya itu IPHI sendiri, itu yang hadir malah kurang. Itu artinya ada hal yang itu termasuk di peran pemuda. Sebetulnya haji itu kalau melihat ini memang potensinya pemuda ya, bukan remaja, karena kalau melihat aturan yang baru kan minimal 15 tahun, artinya sudah balik. Kemudian itu pun dengan sekarang waiting list atau asumsi masa tunggu, tentu ketika haji itu sudah usianya sudah dewasa kan begitu. Tapi kita tidak bisa gaptek terhadap aturan-aturan kemudian tata cara beribadah tadi itu, karena ya tadi itu tata cara beribadah itu ternyata juga dibutuhkan pemahaman pengetahuan IT kan begitu. Tadi aplikasi masuk ke Raudhah, ada yang mandiri,
jamaah haji sekarang, saya barusan aja tadi diajak komunikasi, bah aku soal jatah raudhah ping pisan nih, ya apa caranya aku mlebu nang raudhah lagi, nah kan gitu kan, nah buka aplikasi itu, nusuk, kemudian paspor ditulis dan seterusnya itu, kemudian kamu jangan masukkan nomor nusukmu yang teman tasreknya yang sudah masuk, karena itu kalau itu pasti nanti ditutup, nggak bisa. Nah, gitu. Ini salah satu strategi kan gitu lah. Berarti sebenarnya jatahnya berapa kali sih, Pak? Satu kali. Ramadan satu kali. Iya. Oh, gitu. Satu kali. Kalau kepingin 2, 3 itu ada caranya, Pak? Ya itu aplikasi mandiri nusuk itu, kan gitu kan. Kemudian di situ kan ada kepingin masuk tanggal berapa, kan itu ada jawabannya. Kalau full kan otomatis merah kan semua itu. Kemudian ada tandanya hijau berarti bisa. Itu sampai saat ini dipakai aplikasinya? Secara aturan masih ada. Nah, tapi kelihatannya ketika kita di musim haji ini kita enggak, bukan itu, mesti jawabannya lampu anunya kodenya tanggal itu merah semua, semua sampai 1 bulan musim haji. Nah, tapi ternyata ada teman yang lolos. Nggak tahu, ya ini kan kudratillah kan itu ya. Begitu dia bisa masuk ternyata mandiri. Nah, ini salah satu contoh bahwa memang kita dituntut ada sebuah strategi bagaimana juga beribadah. Contohnya aja nggak di raudhah, contohnya saya sering kasih tip bagaimana di raudhah itu kemudian kita tidak segera diusir kan gitu kan. Nah, wis kamu kalau doa jangan duduk. Nah, kalau doa kamu sujud kayak orang sholat. Itu salah satu strategi. Nah, ini strategi yang kemudian tidak mungkin askar itu maupun petugas itu kemudian mengusir, posisinya masih sholat, kan gitu kan, dibiarkan. Tapi kalau kita duduk kemudian doa, pasti tangan kita diangkat langsung, kan gitu kan. Mau kurut, kan gitu kan. Ayo nggak bisa keluar supaya ini kamu lebih dari. Jadi kalau selagi jamaah itu sholat, sujud, itu tidak akan bakal diusir lah ya? Kemungkinan kecil, dan sudah saya praktekkan itu. Betul. Saya berpraktek itu dan saya pernah nyun sewu sampai akhirnya saya sudah itu sekarang ini kan giliran itu kan. Masuk kemudian ada yang antri, kemudian sampai sepi lagi baru masuk lagi kan gitu kan. Saya pernah ngalami itu yang sudah keluar itu, tapi saya nggak diusir, tapi posisi saya sujud memang, kemudian masuk jamaah lagi. Tapi terkadang kan jamaah itu memang sengaja disujudkan melebihi yang dibutuhkan lah, artinya. Apakah itu tidak termasuk zalim kepada yang jamaah lain? Ya, saya termasuk yang berpikir seperti itu waktu itu. Ya Allah, saya 2 kali di sini nikmat luar biasa, tapi ada giliran orang yang juga ingin datang. Tapi kalau mungkin itu saya jamaah, saya mungkin zalim ya Allah, tapi saya masih ini di tempatnya orang kekasihmu Rasulullah. Gitu. Saya raudhah ini taman surgamu ya Allah. Kalau memang saya ditakdir, nyun sewu, ada teman saya yang sujud ternyata diangkat sama askar itu. Tapi saya, alhamdulillah kok enggak gitu loh. Tapi saya tetap selesai. Yang partai yang kedua istilahnya gelombang kedua itu saya tetap berdiri. Kemudian saya bahkan saya ngejak foto, tak ajak foto dulu. Masih dokumen masih ada. Nah, itu ternyata terjadi. Artinya itu berarti juga yang tidak, kita juga jangan sampai mendolimi jamaah yang lain. Tapi insya Allah dengan waktu 20 menit di dalam di raudhah itu menurut saya sudah cukup. Masya Allah. Baik, terima kasih ya Pak Makin. Mungkin ini Pak yang terakhir, harapan IPI kepada Kemenag khususnya Kabupaten Sidoarjo, sekaligus pesan perlu disampaikan, monggo. Kalau saya gini, jadi haji itu sekali lagi orang yang mampu, tapi di sisi mampu ini mampu yang absolut. Jadi man istata'a itu bukan hanya secara finansial, juga bukan karena kita pinter ilmunya haji, tapi saya masih selalu itu menjadi pegangan saya itu doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim 37. Rabbana inni ashantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal mukarram. Rabbana liqimus sholata waj'al af'ida minan nas tahwi arjulu minas sama la'allahum yashkurun, bukan la'allakum, ternyata la'allahum. Ini adalah sebuah manifestasi ke depan orang yang dipanggil dan ikut mendapat wasilah dari Nabi Ibrahim itu adalah bukan pengertiannya bukan seorang, karena doanya Nabi Ibrahim itu bagian dari keturunanku dan manusia-manusia yang
tahwi, yang secara sinyal itu kemudian masuk sebagai hatinya itu terpati di Baitullah, hatinya terpati di Raudhah, hatinya terpati, itu kemudian yang mendapat jaminan dari Allah. Warzuqnas sabr. Nah, kemudian diberikan buah-buahan dan rezeki yang itu yang secara logika tidak masuk, tapi kalau Allah sudah memproses dan kemudian mentakdirkan itu, maka tidak ada. Padahal di sana tanah tandus, Pak. Tanah tandus kan begitu kan, faktanya kan seperti itu. Jadi kan saya kan mulai 2016 itu kan kebetulan tour leader di salah satu travel dan tiap bulan saya berangkat, gitu kan. Saya berangkat, kemudian masa kemudian COVID, dan itu kan berhenti, kemudian 21 lagi saya lagi, baru 2024 kemarin mulai saya jadwalnya berubah. Jadi kalau saya titip sebagai closing komen, kan gitu kan, ini adalah jangan kemudian putus asa, apalagi kemudian menganggap dirinya yang punya kebijakan pada berkuasa. Siapapun yang punya amanah untuk mendampingi, memberikan aturan ketentuan berkaitan dengan ibadah haji, itu adalah amanah yang sangat istimewa. Jadi salah satunya saya di PIBAI, saya tidak mungkin ada di PIBAI kalau kemudian Allah tidak menakdirkan saya di situ. Maka harus saya bagaimana ini menjadi nilai positif ke saya maupun orang lain. Nah itu hablum minallahnya wa hablum minan nas. Oke, ini dari saya Habib, mohon maaf apabila itu kata yang kurang atau salah, tapi yakinlah bahwa yang kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, kami aturkan beribu terima kasih kepada Abah Makin selaku Wakil Ketua IPHI Kabupaten Sidoarjo, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan harapan kita semua IPHI khususnya Kabupaten Sidoarjo semakin maju, semakin makmur dan bermanfaat bagi para alumni haji. Baik para pemirsa sahabat religi Kemenang Sidoarjo, demikian podcast siaran keagamaan Kabupaten Kemenang Kabupaten Sidoarjo bersama podcast IPARI Kemenang Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa sebelum kami tutup, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube IPARI Kemenang Sidoarjo. Monggo sarang-sarang Abah Makin kita bersama mengucapkan berkhidmat untuk umat. 1, 2, 3, berkhidmat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.